Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mengenai kewajiban rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Yang pertama, rehabilitasi itu bisa atas dasar sukarela. Ini bentuknya sebagai kewajiban sosial orang tua. Ini sukarela. Jadi kalau orang tua kan punya kewajiban untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Tapi kalau ada orang tua yang mengetahui anaknya sedang sakit ketergantungan narkotika dan gangguan kejiwaan, ini paket ya, sakitnya para penyalahguna itu pasti sakit ketergantungan narkotika dan gangguan kejiwaan. Nah, sakit ini maka menjadi kewajiban orang tua untuk menyembuhkan, jadi membawa ke rumah sakit, khususnya rumah sakit yang melayani tentang ketergantungan narkotika, ketergantungan obat, ya kan? Ini bisa kalau di Jakarta ini RSKO, ya, ada juga Lido, ada juga di Medan juga ada juga di Lampung. Itu ada beberapa rumah sakit dan banyak rumah sakit yang ditunjuk untuk membuka layanan rehabilitasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan dan tersebar di seluruh Indonesia. Tapi ini membayar. Jadi biayanya kalau kewajiban sosial orang tua itu ya membayar. Sama dengan kalau anaknya sedang sakit, kemudian membawa ke rumah sakit tentu juga membayar biaya pengobatannya. Ini undang-undang juga mengatur kewajiban sosial orang tua. Kemudian rehabilitasi atas dasar kewajiban hukum. Ini sebagai kewajiban penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan, jadi penyalahguna yang sudah rutin, ya, entah seminggu sekali, entah sebulan sekali mengkonsumsi narkotika, itu mereka tidak bisa berhenti sendiri kalau tidak direhabilitasi. Itu mereka punya kewajiban untuk lapor ke IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor agar sembuh. Ini kewajiban hukum. Kenapa demikian? Karena negara berkepentingan tidak ada orang yang menjadi penyalahguna narkotika. Tidak ada orang yang menjadi demand-nya perdagangan gelap narkotika. Dan ini punya kewajiban lapor, nanti IPWL akan memberikan pengobatan dan penyembuhan maupun pemulihan. Penyembuhan ini untuk fisiknya, kalau pemulihan itu untuk psikisnya. Dan ini rehabilitasi itu memang terintegrasi baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, di samping pecandu, itu orang tua juga diberi kewajiban untuk lapor. Ini orang tua khususnya yang anaknya yang terkena narkotika itu masih di bawah umur. Ini punya kewajiban melapor ke IPWL juga untuk mendapatkan penyembuhan, di sana dirawat. Dan biayanya ini ditanggung oleh institusi penerima wajib lapor, yaitu rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Ini kemudian diberikan juga reward oleh undang-undang, ya, mereka yang pecandu ini lapor ke IPWL atau penyalahguna dalam keadaan ketergantungan itu lapor ke IPWL, itu diberikan reward, hadiah, yaitu tidak dituntut pidana. Artinya apa? Kalau mereka sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk menyembuhkan sakit adiksi dan gangguan mental kejiwaannya agar mereka tidak mengkonsumsi narkotika, itu mereka tidak dituntut pidana, tidak akan dibawa ke pengadilan. Mungkin kalau ketangkep lagi, ya ditangkap, tapi ditempatkan lagi ke lembaga rehabilitasi, dikembalikan lagi agar berobat. Karena memang sakit ketergantungan narkotika itu sakit yang kronis, mudah sekali relapse atau kambuh. Jadi orang tua juga harus memahami kalau anaknya kena narkoba itu memang sulit sekali untuk penyembuhannya kalau tidak dilakukan rehabilitasi secara benar. Jadi rehabilitasinya itu bisa juga rehabilitasi medis,
juga bisa lagi rehabilitasi sosial. Habis itu secara psikologis juga harus dilakukan rehabilitasi, dibimbing setiap saat. Jadi memang agak sulit penyembuhannya, perlu waktu yang lama, perlu keterlibatan orang tua yang sangat intens untuk mengawasi anak-anaknya yang sedang mengalami pengobatan. Jadi kita sebagai orang tua tidak bisa lagi take and granted, serahkan aja semua ke lembaga rehabilitasi, tapi orang tua harus memonitor karena penyembuhan penyalahgunaan narkotika itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Ini kewajiban hukum. Ini biayanya sekali lagi ditanggung oleh lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Kemudian kewajiban yang lain adalah atas dasar perintah hakim. Nah, ini bisa berupa, kembali lagi, bisa berupa keputusan dan bisa berupa penetapan. Sebagai kewajiban penegak hukum, ya kan, ini bisa kewajiban penyidik, penuntut umum, dan hakim, semuanya punya kewajiban untuk menempatkan ke lembaga rehabilitasi. Nah, khusus hakim, itu dalam memeriksa perkara penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan, ini namanya perkara pecandu, itu untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Dan bisa berupa penetapan atau keputusan. Keputusan kalau terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, itu keputusannya menjalani rehabilitasi. Tetapi kalau tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika, maka hakim akan menetapkan yang bersangkutan untuk menjalani rehabilitasi. Karena terdakwanya adalah penyalahguna dalam keadaan ketergantungan. Dan ini kewenangan hakim itu tertera di dalam pasal 103. Jadi kalau pasal 103, kalau boleh saya baca selengkapnya ini, ya, pasal 103 bunyi pasal 103-nya, ya, saya bacakan. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika. Jadi perkara pecandu ini adalah perkara penyalahgunaan, perkara menggunakan narkotika, perkara memiliki narkotika untuk dikonsumsi sendiri. Untuk dikonsumsi. Ini adalah perkara pecandu. Kemudian ada kalimat dapat. Nah, dapat di sini bukan berarti bisa ya, bisa tidak. Tapi dapat di sini adalah kewenangan tambahan. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika. Bahwa hakim dalam memeriksa perkara pecandu itu dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi. Jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Ini yang saya katakan bahwa ini kewenangan tambahan. Di luar Undang-Undang Narkotika tidak ada kewenangan hakim seperti demikian, ya kan? Kemudian atau, nah ini nomor B-nya, menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Artinya apa? Ini kewenangan wajib bagi seorang hakim. Terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah, hakim harus mengetok palu. Kalau terbukti bersalah, itu ngetok palunya, memutuskan, memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Kalau tidak terbukti bersalah, hakim juga harus ngetok palu. Tapi bunyinya menetapkan yang bersangkutan untuk menjalani rehabilitasi. Jadi salah atau tidak salah, hakim memutuskan atau menetapkan hukuman menjalani rehabilitasi.
ini kewenangan hakim. Dan mudah-mudahan dengan adanya penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sebelum saya tutup, saya ingin melanjutkan sedikit ayat 2-nya, yaitu masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika yang dimaksud pada ayat 1, yaitu keputusan atau penetapan hakim, diperhitungkan sebagai masa menjalani rehabilitasi. Jadi, keputusan penetapan hakim untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi itu bentuk hukuman. Nah, kenapa kok gak dinyatakan aja rehabilitasi bentuk hukuman? Karena arti rehabilitasi itu banyak. Tidak aja bentuk hukuman, tapi rehabilitasi juga proses medis. Oleh karena itu, undang-undang narkotika yang berbasis pendekatan kesehatan dan pendekatan hukum mengambil kalimat masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.